AI ini adalah sebuah asisten kreatifnya kita. Ini kan lomba. Iya. Jadi memang kita perlu hal-hal yang eye-catching gitu ya. AI itu kan masih sangat mesin sekali ya. Saya tidak seluruhnya mengandalkan AI. AI itu kan mesin ya, jadi kadang tuh yang di caption itu nggak sesuai tulisannya. Pengalamannya yang di lomba Alia ya. Ini kan tentu di luar layar. Iya, lebih menarik. Dengan persiapan yang 1 minggu kita dedor. Jadi kita tiga-tiganya presentasi itu nggak mandi loh. Tapi ini kan sebuah institusi yang pinginnya kita ada keberlanjutan setelah ini. Keterbaruan atau keunikan dari podcast kita ini kan adanya Haki. Halo Sobat Perpustakaan Arsip, senang kembali kita bisa ketemu di Perpustakaan dan Arsip UGM Podcast. Bersama saya Barit Budi Wicaksono. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama tim Alia, Academic Library Innovation Award, yang kemarin mengikuti lomba di FPPTI Pusat, yang alhamdulillah pada kesempatan itu kita bisa meraih prestasi yang terbaik. Langsung saja kita akan berkenalan dengan tim Alia 2025 Perpustakaan dan Arsip UGM. Di sebelah saya ada Mbak Lili. Halo Mas Farid. Halo Mbak Lili. Di sebelahnya lagi ada Mbak Roroh, Mbak Wasilatul Barul. Halo Mbak Roroh. Halo Pak Barit. Dan yang terakhir, yang laki-laki sendiri paling gentle ini, Mas Denny. Halo Mas Denny. Halo Pak Barit. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seru, ngobrol santai tentang perjalanan tim Alia 2025 ini, baik dari awal sampai akhirnya alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang terbaik yang bisa dipersembahkan oleh tim podcast Perpustakaan dan Arsip. Mbak Lili, Mbak Roroh, Mas Denny, kalau kita lihat dari perjalanan awal kita mengikuti lomba Alia tahun 2025 ini ya, kita kemarin mengangkat tema yang sebenarnya cukup menarik ya, kalau dari di bidang temanya ya. Sebelumnya adakah kepikiran untuk mengikuti lomba Alia ini, atau tiba-tiba ada ditunjuk seperti itu ya, atau wah ini ada lomba kita ikut, dah itu gimana? Monggo bisa diceritakan awal-awalnya. Ya, terima kasih Mas Farid. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah salah satu pengalaman berharga bagi kami, tim podcast Perpustakaan dan Arsip UGM. Karena apa? Sebenarnya kan podcast kami ini kan belum ada 1 tahun, Mas Farid. Iya, benar. Kemudian produksinya pun juga masih yang kami ini istilahnya kan dari produksi pertama sampai sekarang produksi sekitar mungkin 11-13 gitu ya. Nah, itu pun juga kita belum maksimal sebenarnya dalam proses produksi kami. Kemudian juga ketika kami melakukan evaluasi terhadap podcast kami pun juga kami sebenarnya gitu ya, itu masih banyak hal-hal yang perlu digali, kemudian banyak hal pula yang perlu diperbaiki lagi untuk bisa lebih bagus lagi. Tapi ketika kemudian ada kesempatan untuk lomba perpustakaan inovasi ini, kenapa nggak dicoba? Iya. Ya, kenapa nggak dicoba? Jadi ini adalah menurut saya kita perlu, karena dalam satu tim itu, dalam satu apapun itu gitu ya, entah itu pekerjaan, kemudian atau juga entah itu pekerjaan yang kaitannya dengan pribadi ataupun untuk institusi, menurut saya ini adalah satu hal yang bagus ketika kita, kalau ini ada kesempatan kita coba aja gitu. Karena podcast ini juga merupakan salah satu kelebihan juga dari perpustakaan dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan yang lain yang dia tidak punya program podcast. Yang ini kebetulan kok temanya sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu, Mas. Oh iya, makasih Mbak Lili. Mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup. Saya cukup menjelaskan Bu Lili. Lah, Mbak Lili dan teman-teman tim Alia ya. Iya. Setelah ada penunjukan,
tugas amanah yang diberikan kepada tim Alia. Kemudian tadi Mbak Lili itu sebagai tantangan untuk berkembang, ada kesempatan, why not kita tidak coba gitu ya Mbak. Tentu kan ada proses-proses yang harus dipersiapkan dari tim itu ya. Itu apa? Dibentuk tim atau gimana Mbak? Proses-proses selanjutnya setelah sudah ada amanah yang diberikan, terus tim bergerak untuk menyiapkan itu gimana? Apakah ada divisi-divisi yang memang perlu disiapkan untuk mempersiapkan tim ini untuk maju di lomba? Terkait dengan persiapan khusus secara lomba gitu ya Mas ya? Iya. Sebenarnya kan kita untuk tim podcast sendiri kan kita juga sudah terbiasa dengan kerja tim gitu Kerja ya. tim ya. Kerja tim, ada Mas Denny nih yang dari awal sampai akhir yang membuat produksi ini lebih bagus karena editnya gitu kan. Kemudian juga Mbak Roro ini dari sisi kreatif, kemudian dari sisi media sosial untuk pengembangannya gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu dari awal sudah settingan kita itu udah yang kerja bersama-sama gitu. Jadi ketika kemudian kita diminta untuk mewakili lomba ini ke tingkat provinsi dulu gitu ya, ke tingkat provinsi gitu ya. Nah kita saat itu ya kemudian pasti kita membentuk sebuah tim kecil gitu ya, sebuah tim kecil untuk misalnya untuk menyiapkan makalahnya, karena sebelum kita presentasi lomba kan harus ada makalahnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga ada menyiapkan presentasinya, apa yang mau kita presentasikan sesuai dengan temanya. Kemudian, nah kebetulan kan di tim kami juga ini kan banyak nih teman-teman dari kami juga yang sudah berpengalaman untuk maju lomba semacam ini gitu ya. Jadi kita pun terbantu mendapatkan mentoring dari mereka. Seperti itu. Oke Mbak Lili. Itu tadi kalau dari penunjukan sudah, terus prosesnya kita membentuk tim ya untuk yang disiapkan untuk maju lomba ya. Di lomba itu kan ada semacam tema yang memang diangkat ya Mbak Lili. Khususnya kalau kebetulan yang Alia tahun 2025 ini mengangkat tema besarnya itu tentang AI gitu ya. Setelah teman-teman dari tim podcast ini mengetahui temanya itu AI gitu ya. Itu gimana? Merasa peluangnya ataupun tantangannya ataupun kita mengangkat AI yang kita gunakan di tim podcast kita itu seperti apa? Ini gimana Mbak Lili? Yang dirasakan oleh tim Alia ini? Kalau kita lihat dari temanya sih sebenarnya kita nggak masalah gitu ya. Karena kan apa yang sudah kita lakukan sekarang itu juga melibatkan AI dalam setiap proses tahapannya. Mungkin Mbak Roro bisa menceritakan. Jadi tahap-tahap yang kita pakai selama proses produksi ini kan kita melibatkan menggunakan AI ya Mbak ya, dari praproduksi, terus produksi, pasca produksi sampai promosi, evaluasi semuanya pakai kita AI. menggunakan AI. Tadinya itu kan masih hanya prakteknya saja. Dengan adanya lomba ini jadi penggunaan AI itu jadi terdokumentasi oleh kita. Ya, seperti itu Mas. Betul ya. Jadi kita sebenarnya AI ini adalah sebuah asisten kreatifnya kita gitu. Jadi adanya tema seperti itu sebenarnya dari tim ya, dari kita sebagai tim itu sudah sebenarnya kan sudah terbiasa menggunakan itu di proses-proses kita produksi gitu ya. Gitu. Jadi kita sudah tidak merasa kaget, tidak merasa terbebani dan itu melihat peluang karena dengan adanya AI itu kita bisa mendeskripsikan bahwa ini loh podcast kita sudah menggunakan AI. Seperti itu ya? Oke. Makasih. Terus kalau saya lihat dari judul yang kita angkat untuk makalah di Lomba Alia 2025 ini ya, Mbak Lili, Mbak Roro, Mas Denny, kita menggunakan kata siniar pustaka kintaka. Ya. Tidak podcast tapi siniar pustaka kintaka. Ini kan hal yang baru yang menarik. Memang kadang kalau di lomba itu memang kita butuh sesuatu yang menarik yang mungkin bikin orang ataupun khususnya juri ya di lomba itu menjadi tertarik. Ini kok lain daripada yang lain. Nah, ini mungkin pemilihan itu ataupun latar belakang dari itu mungkin bisa diceritakan. Mungkin jadi nanti menginspirasi kok siniar bukan podcast ya, seperti itu. Ya. Jadi gini,
dalam sebuah lomba gitu ya. Ini kan lomba. Iya. Jadi memang kita perlu hal-hal yang eye catching gitu ya. Termasuk dalam pemilihan judul. Nah, sebenarnya kalau siniar itu memang salah satu kata serapan yang berarti podcast juga. Jadi sebenarnya ini hanya masalah pemilihan kata aja biar terlihat lebih kita mengambil nilai-nilai apa keindonesiaan juga gitu ya, karena ini kata serapan Indonesia ini siniar. Kemudian pustaka Kintaka sendiri, pustaka mewakili perpustakaan, kemudian Kintaka juga mewakili arsip, karena kan kita yang terlibat di sini adalah dari perpustakaan dan arsip di sini. Ya, gitu. Jadi memang benar-benar dipilih sebagai serapan kata Indonesia tadi ya, dan juga menimbulkan mungkin keunikan tersendiri ya. Untuk tertarik untuk lebih mengetahui lebih dalam ya. Kalau dari tadi kita sudah dijelaskan bahwasanya produksi podcast ini kan menggunakan AI ya, proses produksinya. Apakah proses menggunakan AI itu memang nanti proses produksinya atau hasil produksinya ya, itu finalnya memang seperti itu atau ada sentuhan-sentuhan secara human ya, secara manusia? Karena memang kan sekarang banyak kalau sudah AI, wah itu kan hasilnya ya mungkin lebih menarik. Apakah mungkin dari proses produksi atau yang praproduksi atau pasca produksi itu ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya human ya, dari manusianya? Kan tadi sudah mitra ya, sebagai membantu proses gitu, tidak sebagai hal yang menggantikan tapi sebagai hal yang membantu. Itu Pak mungkin bisa diceritakan ada sentuhan-sentuhan yang ini benar-benar cuman sebagai asisten kita, mitra kita dalam proses produksi. Monggo. Ini kayaknya yang paling pas jawab Mas Denny. Iya. Mas Denny ini terbukti dalam proses semua produksinya ini Mas Denny lebih banyak berkecimpung atau lebih detail lagi ya. Iya. Monggo Mas Denny. Ya, sebenarnya pertanyaan yang menarik ya. AI itu untuk kita adalah sebagai asisten tadi ya. Jadi bukan kita mengandalkan AI untuk semuanya, tapi untuk asisten kita. Dari mulai praproduksi, menyiapkan apa yang akan kita bahas, kita bantu dengan AI, kemudian kita menyiapkan sisi humanis kita agar ada lebih sisi manusiawinya. Kebetulan saya di divisi produksi ya. Jadi untuk semua produksi saya yang memegang kendali, karena sebenarnya kita itu di sini hanya tugas tambahan ya sejujurnya. Masing-masing mempunyai tugas pokok masing-masing. Nah, dengan AI akan sangat membantu proses-proses tersebut. Memudahkan gitu ya Mas? Iya, sangat memudahkan dengan AI. Namun yang saya rasakan adalah AI itu kan masih sangat mesin sekali ya. Saya tidak seluruhnya mengandalkan AI, saya masih memberikan sentuh-sentuhan manusiawinya lah agar sebuah video, sebuah yang menurut saya adalah karya seni itu masih memiliki rasa yang bisa dinikmati manusia, seperti itu. Dari saya seperti itu. Jadi kemudian tampilan podcast kita ini nggak terlalu kaku-kaku banget gitu ya, karena ada sentuhan humanis gitu. Tetap sisi apa ya? Manusiawinya ada, ya. Tidak hanya proses dari AI saja ya. Jadinya posisinya ada sentuhan-sentuhan yang memang itu ada keunikan dan karakter manusia yang bikin podcast kita menjadi. Saya tetap menjaga ada sebuah rasa. Contoh juga selain di produksinya Mas Dani ini, ketika proses praproduksi, ketika kita membuat skrip gitu ya. Ini mungkin Mbak Roro. Ya silakan. Pembuatan skrip ini dengan bantuan AI. Membuat skrip itu pertama kita mencari data dulu dari Scopus AI. Terus kalau kita udah punya datanya, kita menyusun pertanyaan-pertanyaan prediktif itu menggunakan ChatGPT. Tapi dari pertanyaan yang dihasilkan itu tidak langsung kita tetap kita olah lagi, kita verifikasi lagi, kita pilih-pilih lagi mana yang kira-kira cocok. Ya ini sih kan sisi humanisnya. Tetap direview dulu mana yang pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memang sesuai dan Oke. Kalau mau promosi itu kan juga kita produksi Reels itu kan. Nah, di Reels itu kita menggunakan fitur auto caption. Nah, karena
AI itu kan mesin ya, jadi kadang tuh yang di caption itu nggak sesuai tulisannya. Tetap kita harus membetulkan juga. Kayak misal tulisan Universitas Gadjah Mada itu kan harusnya GADJA. Nah, Iya, ada D-nya. ada Nah, kalau ejaan lama gitu. di AI yang auto caption itu langsung J. Jadi kita tetap harus memeriksa sih, nggak langsung otomatis ngambil dari AI. Siap. Berarti ini memang menunjukkan bahwa AI yang ada itu kita gunakan memang sebagai mitra ya, sebagai mitra. Itu tadi kita sudah ngobrolin tentang apa? Latar belakang, kemudian proses juga sudah kita obrolin ya, sempat kita obrolin. Sekarang kita akan ngobrolin yang ini apa? Pengalamannya yang di lomba Alia ya. Ini kan tentu lebih menarik kalau yang tadi proses dari awal, latar belakang, kemudian proses yang sudah dilalui kan itu menjadi pekerjaan yang sehari-hari. Saya kira sudah hal-hal yang lumrah ya. Mungkin ada pengalaman tadi, sisi pengalamannya nggak begitu banyak ya mungkin ya. Nah, setelah kita diikutkan atau diberikan amanah untuk menjadi peserta lomba ini pengalamannya tentu kan lebih banyak, lebih menarik karena itu berada di eksternal lingkungan kita seperti itu ya. Kemarin kan informasi juga kita untuk lombanya kan ada kita seleksi dulu di tingkat provinsi ya. Di tingkat DIY kemudian baru di nasional, di tingkat nasional. Nah, ini mungkin bisa diceritakan keseruan mungkin dari awal di tingkat provinsi ya. Di tingkat provinsi itu seperti apa? Mungkin bisa ada pengalaman menarik yang bisa diungkapkan mungkin ya dari awalnya mungkin. Mungkin ini mau dari mana? Yang provinsi dulu Mas ini. Yang provinsi ya. Monggo silakan. Oke ya. Jadi gini teman-teman. Jadi sebenarnya untuk proses kita maju ke nasional ini juga kita agak ada keajaiban di situ gitu ya. Ada keajaiban di situ. Karena pada awalnya kita memang untuk yang di tingkat provinsi ini kita terus terang saja gitu ya. Ini kita mendapatkan runner up di sana ketika lomba awal Alia yang diselenggarakan oleh perpustakaan FPTI provinsi gitu. Tapi kemudian ternyata ada beberapa hal yang kemudian ternyata kita yang runner up ini justru yang kemudian diminta untuk mewakili provinsi gitu ya. Ini pun kemudian udah satu menurut saya gitu ya. Kejutan. Karena awalnya kita ketika kita runner up berarti kan nggak maju ke nasional. Gitu. Tapi kemudian ketika last minute mungkin 5 hari sebelum harus kita berangkat ya, 1 minggu. Sekitar 1 minggu. Nah, dengan persiapan yang 1 minggu kita harus mewakili provinsi maju ke nasional gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Tapi sekali lagi, saya tuh terima kasih sekali pada tim semua podcast di sini, kemudian support dari teman-teman yang lain gitu ya. Dan kita saling berbagi aku bisa ini gitu ya. Apa yang bisa kulakukan untuk ini tuh biar teman-teman yang presentasi itu dia persiapan di presentasinya gitu ya. Terus apa yang kira-kira harus diperbaiki? Misalnya kemudian kekurangan-kekurangan yang ketika kita kemarin di provinsi itu kita kurang improve gitu ya. Nah, untuk di Jakarta jangan sampai gitu ya. Karena kita bakal ketemu dengan teman-teman lawan kita yang mungkin lebih mumpuni gitu. Jadi tim kita ini sudah dari awal sudah terpola seperti itu gitu ya. Jadi tapi pun ketika kita sudah maju nasional, kita juga mendapatkan hal-hal yang sebenarnya itu sudah ada dalam prediksi kita gitu ya. Tapi kemudian terjadi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita itu bener kan itu pertanyaan juri yang kita takutkan, tapi ternyata itu muncul juga. Muncul gitu. Kemudian ada hal-hal lain yang tapi justru dari adanya reviewer dan dari juri itu kita mendapatkan banyak hal yang ternyata memang kita itu memang harus membuat hal-hal seperti ini. Jadi masukan dari juri itu juga
Kemudian membuat kita lebih insya Allah lebih bagus lagi. Saya ngambil hikmahnya aja gitu ya. Tapi kalau yang dari sisi yang lain, dari sisi misalnya kepedean kita dalam presentasi gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita agak cemas dengan bakal ketemu dengan 5 juri yang akan mencecar kita, itu wajar. Oke. Gitu. Mbak Rora mungkin ada mungkin ya. Presentasi ada sesuatu yang memang berkesan. Kan ini lomba ya di tingkat provinsi dengan tekanan ataupun tantangan tersendiri gitu ya. Terus di tingkat nasional dengan skala besar kan tentu saja tantangan dan tekanannya ya bukan tekanan ya, tetapi tantangan itu tadi, tantangannya kan yang dirasakan oleh masing-masing kan berbeda, punya pengalaman yang seru atau gimana? Monggo silakan Mbak Roro. Ya, kalau saya sendiri kan saya nggak ikut presentasi yang di provinsi, saya cuma tim hore. Kami tim pendukung yang presentasi di DI adalah Bu Lili. Ya. Di tim nasional ikut presentasi mendampingi Bu Lili. Untungnya kita sebelum presentasi di lomba itu kita udah latihan dulu beberapa hari sebelumnya. Jadi pas di sana kita udah lumayan siap. Tapi ternyata kan kita latihan itu awalnya infonya itu untuk 15 menit presentasi kan. Tiba-tiba yang tiba-tiba kita baru sholat terus nyampe sana juga agak telat, udah diundi urutannya, terus ada info kalau presentasinya cuma 10 menit dan kita udah latihan untuk presentasi 15 menit. Pas-pasin udah kita intonasinya, kecepatan untuk berbicaranya udah dipas-pasin 15 menit itu. Terus di last minute ternyata cuma 10 menit. 10 menit terus jadi panik setelah itu. Untungnya kita kan urutan ketiga ya Bu. Nah, ini masih ada sempat latihan ya. Di ruang transit kita sempat latihan dulu sambil kedinginan. Padahal mungkin AC-nya nggak terlalu dingin, tapi karena menambah dingin. Psikisnya kena ya. Langsung kena mental. Jadi modelnya ini gini Mas, pas lomba yang di provinsi dengan yang di nasional. Jadi yang kita tidak ada yang nonton presentasi kita, hanya juri saja gitu ya. Sebelum maju kami dikumpulkan di ruang transit. Jadi yang boleh maju di situ ya yang pas maju aja gitu. Berarti yang di ruangan itu cuma yang tampil aja gitu ya, Bu. Tapi kalau yang di nasional, itu yang boleh yang sudah tampil boleh nonton. Jadi ketika mendapatkan undian ketiga itu undian pertama sama kedua jadi penonton kami. Ya, berarti ini ada keseruan di last minute, detik-detik akhir gitu ya. Tadinya 15 menit jadi 10 menit. Kurang 5 menit. Iya. Ini kan yang dari sisi kemarin kayaknya ada 2 ya, yang satu di lombanya, yang satu di presentasinya. Ini kan tentu 2 hal yang berbeda ya. Kalau yang di sini yang menonton atau yang audiennya cuma juri sama yang sudah tampil seperti Mbak Lili tadi informasikan ya. Nah, kalau Mas Denny gimana? Kalau call paper kan biasanya di ruang kayak seminar gitu. Monggo Mas Denny. Jadi pembagian kemarin adalah kan bertiga. Bu Lili sama Mbak Roro ini adalah presentasi untuk lomba Alia. Saya adalah kebagian untuk mempresentasikan call for paper makalah kami. Jujur saja, ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Saya belum pernah presentasi dimanapun sebelumnya, tahu ditugaskan oleh Perpustakaan dan Arsip untuk mempresentasikan makalah lomba ini. Jadi ya begitulah. Saya belum pernah melakukan sebelumnya, tahu-tahu saya harus melakukan presentasi di ruangan yang sangat megah, sangat gede banget. Ya keringat dingin lah di sana. Persiapannya pun juga. Iya, saya juga nggak ada persiapan sebelumnya, sangat padat dengan kegiatan. Hanya 2 hari saja saya melakukan persiapan dan latihan, dan akhirnya ya apa yang terjadilah. Tapi ketagihan kan? Sementara belum sih. Belum ketagihan untuk tampil Mas Den. Saya mengambil evaluasi aja. Untuk ketagihan belum tahu saya, belum memutuskan untuk itu.
Ya, makasih Mas Deni. Dan Jadi tambah seru lagi nih Mas, tambah seru lagi. Jadi kita tiga-tiganya presentasi itu kan nggak mandi loh. Jadi kita dari Jogja itu kan tengah malam, kereta tengah malam. Kemudian mendarat di Jakarta itu kan udah pagi, udah subuh kan, udah setelah subuh bahkan, udah jam 6 gitu. Terus udah kita di Gambir aja. Jadi di stasiun itu kita udah ganti kostum, kemudian touch-up sedikit gitu ya. Udah habis itu terus kita langsung berangkat untuk mengikuti pembukaan, langsung sesi siap setelah jam istirahat itu kita langsung lomba. Soalnya kalau mandi nanti luntur. iya, ambalannya luntur. Apa yang sudah dipersiapkan hilang. Ya, ya. Makasih ini berarti Kita harus fleksibel. Berarti ini masing-masing punya apa ya pengalaman keseruan baik secara bertim ya ataupun nanti di sesi-sesi yang masing-masing ya, yang di sini lomba, yang Mas Deni di presentasinya. Gimana? Nah, ini adalah piala yang kita dapatkan di piala yang kita dapatkan di nasional. Yang nasional. Yang ini yang provinsi. Ya, yang ini yang provinsi. Nah, di tingkat nasional ini ternyata piala kita besar nih, Mas. Dan kita harus serba segini ya. Juara 3 saja sudah besar gitu ya. Nanti balik lagi ke Jogja. Yeah. Jadi dengan semangat 45, Mas Deni ini minta pada petugas di hotel itu untuk minta ini dikresek kemarin jadi bineng sama Deni. Dan semua orang tahu dari hotel, dari Gambir sampai Jogja, oh Masnya bawa piala ya. Ini gede banget. Pikir kan ketika di nasional pialanya yang habis kayak ya Mas ya, tapi ternyata yes, itu salah satu pengalaman lucu aja. Perjuangan tambahan ini ya. Jadi seperti kayak dikirap dari Jakarta ke Jogja. Wah, menarik sekali ya ini Sobat Perpus dan Ansip, pengalaman-pengalaman beliau-beliau sebagai tim Alia 2025, Mas Deni, Mbak Lili, Mbak Roro dengan beberapa cerita-cerita serunya ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan hasil ya, alhamdulillah kita di tingkat provinsi itu juara runner up ya, kedua ya. Alhamdulillah, terus di tingkat nasional kita juara ketiga. Nah, dari apa yang sudah kita dapatkan dari lomba Alia 2025 ini kedepannya seperti apa? Apakah mempunyai, tentu saja mempunyai efek pengaruh dari hasil lomba ini menurut tim ataupun nanti tim podcast secara keseluruhan ya, itu adakah ini menjadi apa inspirasi ataupun semacam apalah untuk kedepannya nanti dampaknya setelah kita dari pengalaman-pengalaman juga ya, nanti dari pengalaman-pengalaman tim ini yang bisa ditularkan ke tim secara keseluruhan, itu mungkin ada hal yang memang dari berdampak. Dari yang pengalaman kita dapatkan selama ini gitu ya, ada banyak hal sebenarnya, ada banyak hal terkait dengan podcast kita sendiri yang kita bawa sebagai isu untuk tema lomba gitu ya. Nah, itu banyak hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Termasuk misalnya SOP dari podcast itu juga kita dari sekarang sudah harus dari sisi ini ya, dari sisi administrasi pekerjaan gitu ya. Nah, itu kita juga harus tertibkan. Gitu ya. Artinya apa? Ini kan kami mengawali nih gitu ya. Kami mengawali sebuah proses kreatif ini gitu ya. Yang saat ini memang dilakukan oleh tim ini gitu ya. Tetapi ini kan sebuah institusi yang pinginnya kita ada keberlanjutan setelah ini gitu ya. Kalau misalnya sudah ada SOP yang jelas, nah nanti siapapun yang melaksanakan kegiatan ini juga sudah ada SOP-nya nih, kita melaksanakan aja. Gitu. Kemudian kalau dari sisi ini dulu ya, internal dulu ya, pelaksanaan tim podcast gitu ya Mbak Il ya. Termasuk ketika kita pemilihan dalam tim gitu ya. Kalau saya kan termasuk yang senior nih gitu ya. Tapi dalam tim podcast ini kan kita random banget nih orang-orang yang terlibat di situ gitu kan. Kita butuh tim kreatif yang muda, kemudian butuh juga tim produksi yang paham tentang seluk-beluk peralatan gitu ya. Nah, ini keberlanjutan dari tim-tim ini juga perlu diperbaharui lagi terkait skillnya, kemudian juga kita mengambil dari anak muda ini biar ada POV yang lain dibandingkan dengan kita yang generasi yang sudah middle up gitu ya. Itu kemudian kalau dari sisi konten, pun kita juga
harus ada keterbaruan lagi. Kemudian juga kemarin sempat juga disinggung oleh salah satu juri bahwa keterbaruan atau keunikan dari podcast kita ini kan adanya haki, hak kekayaan intelektual. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita angkat dan perlu kita lakukan untuk besok-besok seperti itu. Jadi semua podcast yang sudah kita produksi ini didaftarkan di haki ini bagus banget. Dan sebenarnya banyak hal lain lagi yang perlu ditingkatkan lagi, dan yang sudah dilakukan tinggal kita nanti penyempurnaan. Oke. Berarti apa yang sudah kita hasilkan ini bukan sebagai sesuatu Tidak yang berhenti tujuan akhir gitu ya, bukan tujuan akhir, tapi sebagai momen yang tepat untuk melangkah keberlanjutan yang lebih baik lagi dengan evaluasi refleksi yang sudah kita dapat dari lomba ini gitu ya Mbak Lili ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Denny, Mbak Roro, mungkin perspektif yang lain dari seperti yang dikemukakan Mbak Lili, mungkin ada Mbak Roro? Sama. Mendengar dari kemarin orang-orang di FPPTI yang kita temui itu komen-komen kan pada tertarik, terinspirasi untuk iya. Jadi kita jadi semakin semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Ternyata program kita itu menginspirasi yang lain ya. Ternyata. Dan kita juga harus tetap belajar dan bertumbuh juga sih. Tidak berhenti di sini, tapi tetap terus belajar dan terus bertumbuh untuk depannya. Oke, terima kasih. Saya kira itu menjadi pesan ataupun refleksi dari tim Alia 2025 ya, yang menginspirasi nanti secara umum gitu ya, khususnya nanti di tim podcast yang sudah kita miliki. Dengan adanya hasil ini mudah-mudahan nanti menambah spirit, semangat untuk tetap terus berkembang kembali. Mungkin itu ya. Terima kasih sekali. Ini keseruan dari obrolan santai kita ya. Mungkin obrolan yang mungkin enggak penting enggak ya. Tapi mungkin apapun itu menjadi sesuatu, ada hal-hal yang memang bisa kita tarik dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, mulai dari pengalamannya, semangatnya, perjalanannya, ada hal yang suka dukanya gitu ya Mbak Lili ya, yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menginspirasi tidak hanya khususnya tim podcast, tapi juga pemirsa dari obrolan santai pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Terima kasih sekali Mbak Lili, Mbak Roro, Mas Denny. Sekali lagi selamat sudah menjadi juara yang berapa ini? 3 tingkat nasional dan juara kedua tingkat provinsi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil ini menjadi hasil yang terbaik, berkah, manfaat bagi kita semua gitu. Oke Sobat Perpus dan Arsip, demikianlah podcast pada kesempatan kali ini, ngobrol seru kita, ngobrol santai kita. Selamat kepada tim podcast dan sampai jumpa pada episode ataupun ngobrol santai episode berikutnya. Saya Barit Budi Wicaksono undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi, learning is fun. Oke. SPC udah ngapain? Halo, sebentar, kaget aku. Oh iya, aku yang kebelibet. Saya apa ya? Bingung nih. Ada salah. Learning is fun. Pak Barit kurang yakin. Aku udah lali. Learning is fun. Ini siap. Ngopi. Sudah ya.